Kok Bisa Channel TV, solusi anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah dalam pusaran generasi Z atau Gen Z. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran An-Nisa ayat 9. Coba kita tengok zaman now. Menurut Kok Bisa, saat ini ada 3 generasi, Gen S, Gen H, serta Gen Z. Gen S adalah generasi saleh dan salehah. Gen H adalah generasi hafiz dan hafizah. Gen Z adalah anak yang lahir antara tahun 1995 hingga 2005. Kata orang tentang Gen Z, generasi Z dikenal sebagai karakter yang lebih tidak fokus dari milenial generasi Y, tapi lebih serba bisa, lebih individual, lebih global, berpikir lebih terbuka, lebih cepat terjun ke dunia kerja, lebih wirausahawan, dan tentunya saja lebih ramah teknologi. Kedekatan generasi ini dengan teknologi sekaligus membuktikan masa depan sektor tersebut akan semakin cerah di tangan mereka. Dari segi ekonomi, generasi Z sudah mempengaruhi perputaran ekonomi dunia. Seperti 62% konsumen pembeli produk elektronik. Ini dipengaruhi oleh kehidupan mereka yang sudah serba terkoneksi dengan internet. Sehingga sekarang ini kita memiliki milioner berusia sekitar 20 tahun yang berhasil dengan usaha sendiri tanpa pernah memiliki sebuah pekerjaan, dan pada saat yang sama kita mempunyai orang-orang berusia 45 tahun yang memulai lagi melatih kembali diri dari mereka untuk bekerja baru. Sekarang ini kita memiliki milioner berumuran sekitar 20 tahun yang membentuk para individu melalui online menawarkan pekerjaan daripada melamar pekerjaan. Bagaimana dengan Gen S dan Gen H? Apakah berada dalam putaran kehidupan Gen Z? Apakah berada dalam penonton kehidupan Gen Z? Atau apakah berada di luar putaran kehidupan Gen Z? Perubahan abad informasi zaman now sejatinya akan membawa perubahan ekonomi dan bisnis anak muda secara drastis, yaitu akan meningkatkan jurang antara yang kaya dan yang miskin. Ketika orang mampu meningkatkan technical skill dan business skill, maka bagi sebagian orang perubahan ini akan menjadi berkah dan nikmat. Ketika orang malas meningkatkan technical skill dan business skill, maka bagi sebagian yang lain perubahan ini akan menjadi bagian dari kecemasan, kemiskinan, atau bahkan merupakan kutukan hidupnya. Ketika orang masa bodoh, cuek, dan enggak tahu hidupnya, maka bagi sebagian yang lain perubahan ini dirasa akan membawa tidak perbedaan sama sekali. Terus bagaimana dakwah kita era informasi ini? Apakah kita sudah menjemput Gen Z untuk dipersiapkan menjadi Gen S dan Gen H? Apakah kita sudah menjemput generasi Z untuk dipersiapkan menjadi generasi saleh dan salehah dan generasi hafiz dan hafizah? Ayo kita pikirkan bersama. Kok Bisa Care, sekolah bisnis SMP dan SMA Kok Bisa, dan sekolah bisnis anak yatim Kok Bisa. Adi Supratikto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.